Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Kali ini kita akan persiapan untuk UKM PPG dalam jaringan berbasis domisili ya. Jadi diperhatikan dulu semuanya, karena ini sedang COVID ya, pandemi COVID, sehingga kita melakukan berbagai perubahan ya. Untuk kemudian ujiannya adalah nanti ini tahap 1 ya, tahap 1 4 sampai 5 September. Kemudian untuk yang retaker ya, bersabar karena kemungkinannya retaker adalah menunggu hasil dari tahap 1. Jika tahap 1 ini ditemukan banyak kendala, nanti mungkin ada kebijakan baru. Tapi jika pada tahap 1 ini lancar, kemungkinan retaker dan tahap 2 akan dilakukan sama, yaitu dengan ujian mandiri. Bisa di rumah sendiri, bisa di sekolah, bisa di tempat-tempat wifi, ataupun bisa di tempat yang sudah ditentukan. Bisa saja di dinas, tapi harus izin dulu ya, sama LPTK-nya mengizinkan apa tidak dan sebagainya. Karena kan memang mandiri. Paling aman ya ujian di kamar, pintu ditutup. Udah, itu paling aman. Oke, ini minimalnya ya, laptopnya layarnya 10 inci. Karena kalau terlalu kecil, syukur-syukur 14 inci, 15 inci. Jadi tulisannya itu bisa jelas. Kalau 10 inci kan kecil juga. Kasihan yang punya mata minus dan sebagainya, repot. Terus Windows-nya itu Windows 8 ya. Kalau Windows 7, segera upgrade lah ke Windows 8. Syukur-syukur Windows 10. RAM. RAM-nya minimal 2 GB. Terus dicek harddisknya. Harddisknya harus ada 10 GB yang kosong. Terus suara juga harus jelas. Dites nanti speakernya. Dinyalain pakai musik. Nyala enggak? Kalau nyala terus dinyalain pakai headset. Bisa denger enggak? Nah, kalau bisa denger terus coba latihan Zoom. Kalau latihan Zoom kemudian suara kita ngomong bisa didengar nggak sama temen yang Zoom? Kalau bisa didengar berarti audionya normal. Terus baterai kalau baterainya cepat ngedrop itu harus pakai power supply supaya nanti kalau ada listrik mati, jeblok dan sebagainya masih bisa nyala. Tapi kalau laptop baterainya sehat, siapa tekan aja nanti baterainya udah 20% atau 30% baru cas. Karena kalau 100% ngecas terus, kasihan baterainya nanti bisa-bisa panas dan rusak lama-kelamaan ya, tapi ya nggak langsung rusak sih. Terus ini nih, koneksi internet harus stabil. Caranya adalah dengan cara speed test. Nanti kita lakukan ya, speed test uji coba antara kecepatan HP dan kecepatan laptop sama kecepatan wifi. Nanti mana yang paling bagus? Jika memang dari HP bagus, maka tethernya bisa dari HP. Tapi jika wifi bagus, dari wifi, syukur-syukur pakai wifi kabel. Kalau wifi kabel itu lebih cepat daripada wifi password ya. Nah ini minimal 10 GB. Nah kalau kalian pakai HP terus kalian beli kuotanya 10 GB ngepres, ternyata udah buat TikTokan, udah buat Facebookan, udah buat YouTubean, kuotanya habis, terus nanti pas lagi ujian mati nih, berat karena kuota habis. Ujian itu berhenti, waktu itu berhenti. Tapi Anda harus segera menghubungi panitia untuk bisa melakukan ujian lagi. Dan soal yang sudah Anda kerjakan itu sudah terjawab. Jadi nggak ngulang dari awal. Jadi dari sisa waktu yang tersedia, silahkan kerjakan lagi. Seperti itu. Jadi nanti kan ada persiapan dari jam sekian sampai jam sekian, nanti ada toleransi waktu sekitar 1 jam. Nah dari jam itu harus segera langsung menyusul. Karena kalau telat, ya risiko kemungkinan nanti tidak lulus. Karena syarat minimal nilainya kan ada sendiri. Minimalnya dengan nilai 70, kalau soal 120 berarti harus benar 84 soal. Ya. Peserta menyiapkan laptop dengan spesifikasi sesuai ketentuan. Terus Zoom. Nah, berarti ini panitia sudah cerdas. Ya, sudah cerdas. Selain dengan webcam, ya, ada juga Zoom karena siapa tahu ada yang melakukan kecurangan ya. Jadi Zoom-nya nanti mungkin dilihatkan dulu nih, muter gini kan. Coba lihat kemudiannya di mana.
Terus nanti panitia meminta taruh di sebelah kanan atau sebelah kiri atau di belakang. Itu nanti terserah panitia ya. Terserah panitia. Untuk simulasinya nanti akan diarahkan sebelum ujian. Dan patuhi tata tertib semuanya. Ya, patuhi tata tertib semua. Koneksi internetnya tadi ya sudah dijelaskan 10 GB dan stabil. Nanti kita cek dengan menggunakan speed test sehingga bisa mengetahui berapa kecepatan internetnya. Ya, minimalnya ya 10 Mbps lah. Itu sudah paling minimal untuk keamanan ujian. Tapi kalau masih di bawah 10, mohon maaf. Coba cari tempat yang bisa menjaring sinyal Anda minimal 10 Mbps. Ya, seperti itu. Nah, peserta menyiapkan meja kursi dengan jarak kurang lebih 2 meter dari kamera zoom di HP. Wow. Jadi siap-siap nih, 2 meter. Nah, harus dibersihkan dari semuanya. Nggak boleh ada apapun ya. Kertas kosong disiapkan, terus alat tulis disiapkan. Nah, kemudian save exam browser ya. Save exam browser yang tadi sudah saya jelaskan bagaimana cara instalasi dan penggunaannya ya. Nah, terus kemudian peserta bergabung dengan grup WhatsApp yang ikut pengawas. Nah, seperti itu. Nanti diklik semua ya. Terus setelah itu peserta mengisi kuesioner umpan balik yang disediakan oleh penjamin mutu panitia nasional secara daring. Nanti linknya akan dibagikan oleh pengawas. Tata tertib, ya. Diperhatikan tata tertibnya 30 menit sebelum ujian. Nah, jadi nanti 30 menit sebelum ujian, peserta akan diarahkan dulu untuk simulasi. Simulasi supaya tidak terjadi kesalahan. Karena kalau terjadi kesalahan repot ya. Repotnya kenapa? Yaitu kalau salah keklik ke akhir ujian, sementara Anda baru kerjakan 60 soal, ya sudah, otomatis Anda nggak lulus. Karena syarat kelulusan adalah minimal benar 84 soal. Nanti kita simulasi lagi dengan 120 soal ya. Seperti dulu saya sudah pernah share 2 kali aplikasi yang soalnya 120. Bagaimana hasilnya? Nanti saya mau lihat hasilnya bagaimana. Apakah Anda lulus atau tidak dari simulasi soal tryout yang saya buat. Ini saya sedang membuat soal untuk simulasi tryout yang ketiga, 4, 5. Kenapa? Semakin banyak latihan, kompetensi yang Anda miliki semakin bagus. Selain dari membaca buku, juga harus banyak latihan soal, sehingga tahu bagaimana teknik dan cara menjawab soal tersebut. Karena soalnya pastinya dong, soal nasional pasti banyak jebakannya. Anda belajar sedikit, ya pasti salah. Ini diatur ya, tata tertibnya nanti bisa dibaca sendiri, seperti yang tadi sudah di-share di grup ya. Posisi hening. Jadi nanti udah di kamar sendirian. Mau minum boleh, tapi nanti tanya dulu sama panitia, boleh minum enggak, boleh makan enggak, lapar. Karena apa? Logika tanpa logistik enggak logis. Nanti gitu aja. Kalau mau makan ya. Peserta dilarang meninggalkan tempat duduk. Jadi kalau mau makan, makan snacknya disiapkan dulu. Mau minum snacknya disiapkan dulu. Oh, udah nggak boleh ini. Udah ada. Ternyata peserta dilarang makan atau merokok. Kalau minum nggak tahu boleh apa enggak. Nanti tanya dulu. Ini peserta dilarang pergi ke toilet. Ya, kalaupun mau beser kencing ya udah tahan dulu. Oh, boleh nih. Boleh minum air di botol putih transparan. Ya. Kalau yang lagi ngerjakan terus tiba-tiba pusing, siapkan obatnya terus minum. Nah, ini. Panitia atau pengawas berhak menghentikan ujian upah yang sedang berlangsung jika ada peserta melakukan tindakan kecurangan atau melanggar. Nah, jadi kalau kalian dirasa panitia melanggar ya udah langsung di-close sama panitia jelek. Yang misalkan Anda sudah mengerjakan 90 soal, Anda curang. Sama panitia diindikasi curang. Apapun diputus, ceklek diputus, udah putus, ternyata bisa lulus nggak? Bisa. Kenapa? Ya kalau 90 soal yang dikerjakan itu benar semua, ya lulus. Karena syaratnya lulus adalah 84 soal benar. Ya. Jadi jangan melakukan tindakan kecurangan apapun,
latih skillmu, latih potensimu, dan berusaha jadi yang terbaik. Jika terjadi gangguan ya, jika terjadi gangguan server, panitia akan menginformasikan kadar tersebut pada peserta ujian dan menghentikan ujian maksimal 60 menit. Jika dalam 60 menit tersebut tidak dapat diatasi, ujian ditunda. Ya, jadi nanti diatur dulu sama panitia. Nah ini penting. Jika terjadi putus koneksi pada laptop atau HP peserta pada saat ujian langsung, peserta diberi kesempatan untuk mengatasi masalah tersebut dan peserta tidak diperbolehkan melanjutkan ujian. Ya, maksimal 5 menit. Jadi kalau trouble terus Anda gak hubungi panitia lebih dari 5 menit, maka Anda dinyatakan sudah selesai ujian. Nah, jadi hati-hati nih ya. Hati-hati, benar-benar disiapkan semuanya. Oke, sampai sini. Silahkan jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Itu ya Pak ya, yang poin terakhir itu jika terjadi putus koneksi pada laptop. Itu Ya. maksudnya kalau saat mati lampu gitu mungkin nggih? Ya. Mati lampu. Oke. Jika mati Ini lampu, apa? Ya, sedia paket data itu ya Pak ya. gimana? Sedia paket data gitu nggih? Iya. Jadi di HP ya, di HP sudah pakai data, kemudian WiFi sudah pakai data. Sebenarnya bisa diakali dengan cara menggunakan power supply. Tapi power supply pun hanya maksimal 30 menit. Yang untuk menyimpan daya yang biasanya digunakan pada warnet-warnet untuk operatornya. Itu namanya power supply, harganya sekitar 300.000, kapasitasnya 30 menit. Untuk apa Pak? Simulasi yang akan Bapak lakukan itu apakah menggunakan Safe Exam aplikasinya? Bagaimana? Untuk simulasi yang akan Bapak lakukan aplikasinya itu apa melalui Safe Exam juga? Ya, saya sudah membuat dari pakai Safe Exam Browser, akan tetapi terjadi kendala karena server saya nggak kuat dan server saya masih lemah untuk ini, jadinya saya tidak bisa menggunakan aplikasi ini untuk simulasi. Jadi simulasinya saya tetap menggunakan simulasi yang model lama yang untuk mengerjakan soalnya. Oh gitu. Jadi yang seperti kemarin-kemarin itu nggih Pak? Iya, seperti yang kemarin nanti langsung keluar hasilnya. Cuma kalau kalian mau model online, saya siapkan model online. Kalau model offline, saya siapkan model offline, tetapi juga ada pengisian data. Kalau kemarin kan nggak ada pengisian data, cuma langsung aja. Pakai AA semua bisa. Kalau ini mau disetting satu orang satu password juga bisa. Tapi nanti kalian lupa dengan passwordnya, repot. Tanya lagi, sayang nggak sempat balesnya nanti. Silakan. Sudah Pak. Ya, ada pertanyaan lain? Iya Kak Sam. Ya. Nah, berarti UP daring ini harus benar-benar maksimal dari peserta ini Kak ya. Ya. Masya Allah, kalau takutnya terjadi kesalahan itu tadi Kak. Ya, makanya nanti kan ada selama 3 bulan itu simulasi dulu. Selama 3 bulan simulasi. Ya Allah. Misalnya terjadi kesalahan seperti tadi, koneksi putus. Nah, adakah kebijakan pemerintah itu kalau kita nyambung masih sampai 80 soal? Tentunya kita kan pasti ada salahnya gitu, Kak. Itu bagaimana pemerintah mengatasi kebijakan seperti itu, Kak? Kalau untuk seperti itu nanti bisa hubungi panitia langsung, panitia ujian yang pada hari itu. Jadi misalkan terjadi putus koneksi, langsung telepon panitianya. Karena panitianya nggak cuma satu orang. Jadi nanti atas nama ini segera diperbaiki. Ibu kira-kira berapa menit? Misalnya saya harus pergi nyari tempat dulu sekitar 10 menit atau 15 menit. Jadi nanti diberikan waktu itu dan ibu langsung segera menghubungi lagi. Gitu. Iya, Kak. Masya Allah. Doakan lancar, Kak. Tentunya pastinya kami ingin latihan dulu, Kak, nanti ya. Seperti yang disampaikan pemerintah itu loh, Kak, nggih. Panjenengan nggih, Kak Sam
melatih kami semuanya, Kak, nanti, Kak? Ya, untuk latihan ini, karena saya udah mencoba section browser, tapi server soalnya nggak kuat, jadi belum bisa. Jadi saya masih latihan soalnya adalah masih dengan seperti yang sudah-sudah. Seperti itu untuk latihan soalnya. Jadi mau disimulasikan seperti ini, belum bisa karena server saya masih lemah. Oke, Kak, terima Oke, kasih. sama-sama. Oke, Bu Kristiani tadi angkat tangan, silahkan. Bu Kis, monitor. Silahkan yang bertanya lagi. Cek, cek. Bu Kis tadi angkat tangan, silahkan. Ya, beda suaranya. Silahkan Bu Kis. Ya, Bu Kis, silahkan. Saya Pak balik Ya, tanya lagi. Yang tadi untuk apa pengecekan kecepatan koneksi internet itu ya. ya. Kan saya ngeceknya dari HP, tapi kalau di rumah itu full WiFi saya. Itu maksudnya itu kecepatan dari HP-nya apa kecepatan dari WiFi ya, Pak ya? Saya Eh, sendiri kok bingung itu tadi. Wifi-nya dimatikan, terus pakai speed test, maka itu Ken- ken- adalah kecepatan HP. Ya. Terus oh, mboten. yang kedua, matikan pakai data, sambungkan dengan WiFi, lakukan speed test, maka itu kecepatan WiFi. Seperti itu. Oh, oke. Berarti kalau tadi muncul 20, berapa tadi Mbps itu kecepatan WiFi saya gitu nggih, Pak? Belum tahu karena tadi saya nggak tahu apakah HP itu terhubung dengan WiFi atau tidak. Ini terhubung pakai WiFi. Ya, Karena terhubung. saya kalau di rumah, iya, nggak pernah pasang pakai data. Oke, terus coba nanti WiFi-nya dimatikan, lalu pakai data, coba cek kecepatannya. Kalau HP-nya semakin bagus dan dekat dengan kota, biasanya lebih cepat daripada WiFi. Seperti itu. Oh, gitu. Berarti lebih cepat pakai data nggih, Pak, daripada WiFi? Iya, tapi juga boros juga nanti. Nanti Nggih, dicek dulu lah, lebih cepat mana. Seperti itu. nggih. Iya, Pak. Oke, silakan ada pertanyaan lagi. Oke, Bu Dewi silakan. Tadi saya ngecek pakai HP. Kalau pakai laptop gimana? Kalau pakai laptop, ya laptopnya sambungkan dengan WiFi, kemudian klik yang tadi sudah saya kirim. Seperti itu. Maka nanti akan ketahuan berapa kecepatan WiFi-nya. Itu ya Bu Dewi ya. Nggih. Iya, Pak. Oke, Oke Bu Dewi sudah. Bu Dewi juga sudah. Silakan. Yang lain. Bu Sidikoh nih. Silakan. Kalau ada pertanyaan. Bu Rafia, Bu Rina, Bu Nurul Fitri, Bu Rubiati, Bu Warsini, Bu Fitria, sama Bu Yulinda. Wah, dari Padang ini Bu Yulinda. Silakan ya Bu Sidikoh, silakan. Nanti besok saya cek WiFi di sekolah. Ya, untuk sementara kecepatan HP di rumah sudah ya tadi ya berapa? Tadi kurang lebih 40 kayaknya. Kan? Iya, kalau HP semakin dekat dengan kota, pasti semakin bagus. Apalagi HP-nya HP seri terbaru, Vivo V21 5G. Itu sudah 100 Mbps. Saya udah pernah nyoba. Tapi kalau HP-nya Samsung J2 Prime, ya, itu itu sangat lama. Jika pakai yang seperti ini, ya, J2 Prime,
Ini kecepatannya paling 30 ya. Terus jika pakai Samsung A2 ini paling 60. Tapi jika pakainya Vivo ini 80. Ini saya Vivo juga kurang dari 40 Kak. Ini Vivo apa dulu? Vivo. Kalau pakainya yang ini, ya, yang ini 80. 80 Mbps. Kalau pakai HP. Dengan syaratnya di kota ya, jangan di pedesaan. Kalau di pedesaan seperti saya di kaki gunung ya lambat banget. Kalau ini kecepatannya di bawahnya sedikit karena seri lama. Kalau pakai yang jenis ini, Zenfone, ini lambat lagi. Bila jaringannya, kalau pakai datanya itu udah, kalau masih 3G atau LTE atau 4G, itu variasi. Tapi kalau udah 5G, itu 100 Mbps. Silahkan nanti besok bisa dicek spesifikasi laptopnya masing-masing, kemudian kecepatan wifi-nya berapa, terus kecepatan HP-nya berapa. Iya. Dan nantinya bisa untuk persiapan ujian. Silahkan ada pertanyaan lain? Maaf Kak, mau tanya. Ya, Berbiati silahkan. Misalnya nanti saya waktu ujian gabung dengan teman saya satu tempat gitu bisa apa enggak Kak? Cari sinyal yang bagus gitu. Oh, kalau untuk seperti itu teknis, itu saya kurang memahami apakah nantinya diperbolehkan atau tidak, karena sudah tertuang dalam tata tertib. Takutnya nanti, kalau cari sinyal bagus, misalkan dalam sebuah rumah, ada 10 kamar, bisa 10 orang, masing-masing satu kamar. Oh, Yang penting berarti tadi tidak boleh jarak satu ruangan ya Kak? jarak HP adalah 2 meter, ya, jarak HP 2 meter. Itu harus diperhatikan. Jarak HP 2 Misalnya, meter dari Zoom. oh gitu. Misalnya dari di sekolah gitu kan, kan tempatnya satu kelas itu kan agak lebar. Itu untuk 3 orang atau 2 orang itu bisa apa enggak itu Kak? Itu teknis, silahkan simulasi dulu, bisa terlihat enggak oleh kamera. Kalau masih terlihat oleh kamera, maka dianggap Anda gagal nanti. Oh, Yang penting nggak terlihat kamera. Diatur. Kalau di sekolahan ya misalkan ruang kepala sekolah 1, kelas A 1, kelas B 1, itu bisa untuk 3 orang. oh gitu. Ya Kak, makasih. Oke. Kak, Ya. berarti misalnya saya ngajak teman yang ini loh Kak, apa ya, nanti untuk IT-nya itu akankah terlihat gitu Kak? Nggak boleh itu. Nggak boleh. Jadi Ibu harus mengerjakan sendiri. Harus masuk Iya. sendiri, simulasi sendiri. Nanti latihan dulu. Nggih Kak San. Ya. Silahkan. Bu Yulinda mana suaranya nih? Ya Kak, sama pertanyaan dengan Bu Dewi tadi Kak. Ya. Misalnya ujiannya dalam satu ruangan berarti tidak boleh misalnya dengan 3 orang ya Kak, nggak boleh ya Kak? Ya kalau di situ ruangannya sangat luas, terus kemudian Misalnya sudah dipasang numpang HP, di nggak terlihat, masih bisa. Silahkan diatur, tapi riskan juga kalau ketemu sama panitia nanti. Alangkah baiknya ya satu ruangan 1 orang. ya, kalau di tempat saya tinggal sekarang nih Kak, sinyalnya kadang bagus, kadang jelek gitu Kak. Jadi saya ingin numpang di SMK rencananya Kak. Nah, kalian numpang di SMK, pinjam 1 kelas. Udah. Oh ya. 1 kelas 1 Jadi orang. Paling aman. satu kelas itu rencananya Kak. Karena SMK itu kan banyak sekali ruangannya. Kelasnya banyak. Lebih dari 6. Bisa nampung.
Seperti Iya. itu. Oke, Bu Kristiani silahkan masuk. Tadi katanya gangguan sinyal. Sudah ada suara saya belum, Kak? Udah oke. Kak, di tempat saya itu sinyalnya kurang bagus itu, Kak. Yang paling terdekat itu balai desa itu gimana, Kak? Oke, kalau balai desa, pinjam ruangannya Pak Lurah atau Pak Carik untuk ujian. Iya, nanti lobbynya gimana, Kak? Ya bilang aja, Pak, Pak, mohon maaf, ini saya mau ujian PPG, ujiannya mandiri seperti ini. Terus ini syarat-syaratnya yang tadi bisa di grup itu bisa diambil, ya, sehingga nanti kan bisa buat pertimbangan Pak Lurah. Harus ada iya. jarak HP dan sebagainya. Jadi saya pinjam dulu Pak ruangannya selama 3 jam. Tak kunci dari dalam, langsung ngomong gitu. Data-data desa aman Pak, saya nggak akan bongkar-bongkar. Saya coba ya, Kak, dicek Ya. dulu besok. Iya, semoga Yuk, berhasil. Kak. Ya, Oke, amin. amin. Silakan siapa lagi? Ada pertanyaan lagi? Nggak ada lagi nih pertanyaannya. Baik, kalau nggak ada, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Ya, oke. Terima kasih. Selamat beristirahat. Yang mau sholat tahajud, sholat tahajud. Yang mau sholat hajat, sholat hajat. Semoga hajat Anda semua terkabulkan. Amin. Amin. Ya Allah. Semangat Sudah saya terus. bisa. Amin. Insya Allah luar biasa. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ya, saya close ya. Bismillah. Iya, iya. Monggo, monggo.